Oke, sudah helm record. Oke, Sebentar. Oke. Baik, saya mau menyapa teman-teman dulu nih, Pak. Teman-teman hari ini apa kabarnya? alhamdulillah Baik, sehat, luar alhamdulillah. biasa. Pak Joko apa kabarnya malam ini, Pak? Alhamdulillah, ini tadi seharian habis ngajar di PT Smelting Gresik ya. Ini Masya kita Allah, di belum pulang Gresik, Pak. sampai besok ini. Oh, oke, luar biasa. Alhamdulillah. Kayaknya nggak ada liburnya nih, Pak, 1 minggu ini ya. Hampir nggak ada Iya, liburnya. beruntun ini. Habis dari Smelting Gresik nanti hari Sabtu ke Coban Talun nih. Sama Oh, ada teman-teman dari outbound ya, PT Pak. Molindo. Iya, Masya Allah. Sehat-sehat terus, Pak. Insya Allah. Manfaat, Mbak. Nah, hari ini setelah tadi pagi, tadi sampai sore, terus besok masih harus lanjut di PT Smelting Gresik. Malam ini masih disempatkan untuk mengisi webinar untuk kebermanfaatan bagi teman-teman semua. Luar biasa, Pak ya. Hmm. Nah, saya senang sekali karena malam ini kita ketemu lagi di webinar rutin kita ya. Kurang lebih kita 2 minggu sekali ada webinar seperti ini yang yang tidak berbayar gitu ya, Pak, yang free, tapi teman-teman juga boleh ikut berdonasi. Nah, donasinya nanti larinya kemana ya, seperti tadi mungkin teman-teman sudah nonton di video pembukaan kita itu ya. Nah, itu kita salurkan atau kita, berikan kepada adik-adik panti asuhan dalam bentuk makanan gitu ya, dalam bentuk makan siang bersama, seperti itu. Nah, nanti untuk Sending love teman-teman ya, Mbak. Sending love. betul, betul, Pak, kita The membagikan power cinta. the power of giving ya, seperti yang Power kemarin of vibrasi giving. bahagia itu ya. Betul, ternyata memberi itu, membuat kita bahagia juga gitu ya, Pak. Nah, untuk teman-teman nanti barangkali yang, ingin ikut berdonasi, ingin ikut membagikan cinta, nanti bisa, eee, donasinya ditransferkan ke rekening yang sudah disediakan. Nanti kita ini ya. Nah, setelah 2 minggu lalu ya, Pak, kita ada live transformation judulnya, live Hmm. transformation 1 gitu. Kita membahas tentang, eee persepsi gitu ya Pak, untuk minggu lalu itu, 2 minggu lalu. Nah hari ini kita akan lebih dalam lagi sepertinya. Kita akan membahas tentang belief system. Ternyata belief system itu, bisa jadi sebuah kekuatan, tapi juga bisa menjadi sesuatu yang melemahkan kita, gitu ya Pak Joko ya. Iya betul. Nah kalau dipikir-pikir, eee, hidup kita ini kan sering ditentukan oleh sesuatu yang bukan, terjadi di luar diri kita, tapi apa yang kita yakini dalam diri kita. Nah, kadang keyakinan itu tuh bisa jadi sumber kekuatan kalau kita berani, tahan banting, dan optimis. Tapi bisa jadi akan menjadi sebuah tembok yang membatasi langkah kita bahkan tanpa kita sadari. Tapi sebelum kita mulai Pak Joko, saya mau spill-spill sedikit, ngasih bocoran bahwa malam ini kan, webinar kita di-record nih Pak. Nah, video rekaman kita nanti Hmm. akan, bisa diakses ulang sama teman-teman. Nanti cara mengaksesnya bagaimana? Cara mengaksesnya, teman-teman bisa masuk ke Instagram KCI Training ya, nanti saya share, barcode-nya, jadi teman-teman bisa follow di situ, link-nya nanti kita akan share di story Instagram KCI Training gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin, Hmm. waktu mungkin tengah-tengah webinar, pergi sebentar untuk bikin kopi atau, sedang tidak menyimak gitu ya Pak, itu nanti bisa tetap untuk mengakses ulang rekamannya melalui story, link yang ada di story-nya Instagram @kcitraining, seperti itu. Jadi teman-teman Termasuk yang pastikan follow. dulu-dulu ya. Kenapa, Pak? Termasuk juga yang dulu-dulu. Termasuk juga Termasuk yang yang dulu-dulu dulu-dulu. barangkali. Iya. Yang ketinggalan yang Betul, dulu belum sempat ikut gitu ya. betul, Pak. Nanti ada di sana ya. Tapi ini linknya terbatas, jadi, videonya tidak bisa diakses oleh orang yang tidak menggunakan link itu. Jadi memang Oke. pintu masuknya aksesnya menggunakan link itu, seperti itu. Jadi, teman-teman Oke. pastikan untuk follow @kci training, nanti kita akan share linknya di situ, seperti itu ya. Baik, tanpa berlama-lama, eee, Pak Joko akan memberi pemaparan ya malam ini ya Pak, tentang belief system gitu ya Pak ya. Pak, saya kalau boleh tanya tanya terlebih dahulu Pak. Boleh boleh.
Gimana? Belief system itu, sebenarnya apa sih, Pak? Oke ya, jadi sebelum saya menjawab lebih panjang pertanyaan Mbak Prita, jadi contohnya begini Mbak, tadi kan kita punya program ini ya, setiap 2 minggu sekali kita ada webinar, kemudian, bagi webinar ini kita mengajak teman-teman untuk, sending love ya ke adik-adik yatim. Adik-adik yatim piatu di panti asuhan, berbagi, itu juga salah satu belief system saya Mbak, gitu ya. Nah, belief system saya itu seperti yang saya bagikan di minggu-minggu sebelumnya, kita punya yang namanya 7, seven happiness vibration ya, vibration. Betul. Jadi 7 vibrasi kebahagiaan. Salah satunya adalah the power of giving ya, memberi gitu ya. Nah, ini sudah lama ya saya memiliki sebuah limpahan itu diantaranya selain bersyukur, kita ini juga memberi ya dengan hati yang sangat lapang, memberi kepada orang dengan cinta itu ya. Jadi tanpa syarat kita memberinya. Jadi kalau kita bisa memberi tanpa syarat itu luar biasa rasanya itu ya. Maksudnya memberi tanpa syarat itu gimana? Ya kita memberi tanpa harus berpikir nantinya akan dikembalikan apa ini ya. Jadi Balas ya, Pak? itu. Nah, iya betul. Saya memiliki sebuah keyakinan, ya keyakinan bahwa ketika kita ini sending kepada adik-adik yatim ini, ya keberlimpahan hidup itu akan ada di dalam kehidupan kita. Nah, keberlimpahan itu bukan hanya sekedar masalah materi uang saja gitu ya, tetapi kehidupan kita itu banyak sekali akan mengalami kemudahan-kemudahan. Kenapa? Karena kita ya mau berbagi kepada orang lain, kita mau memberi kepada orang lain, kita mau memudahkan juga jalan orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Itu prinsip yang saya anut sejak lama. Nah, prinsip itulah yang itu kemudian saya kategorisasikan menjadi sebuah belief yang pada akhirnya menjadi sebuah doktrin di dalam hidup saya bahwa dalam keadaan sempit maupun lapang itu yang namanya berbagi pada adik-adik yatim ini tidak akan pernah yang namanya putus gitu ya. Walaupun tidak setiap hari ya, tapi kita mencoba untuk rutinkan. Nah, kemudian program ini kemudian saya mencoba untuk mencoba mengajak ini ya. Mengajak pada teman-teman dengan melakukan webinar amal ini, barangkali teman-teman kemudian ingin ikut serta, gitu ya. Nggak ikut pun kita juga tetap akan melakukan gitu ya. Jadi andai kata ingin ya gitu kan, pengen bisa lebih banyak lagi gitu ya. Dan itu tidak terbatas apakah itu harus banyak enggak. 10.000 pun tidak ada masalah. Yang penting sending love dengan cinta dan penuh dengan keikhlasan dan keterlapangan hati gitu ya. Jadi nggak perlu harus kita bicara 100.000, 200.000 tapi dengan terpaksa itu. Tapi 10.000, 5.000 dengan hati yang lapang, menurut saya itu akan jauh lebih lebih berharga gitu ya dan membuat diri kita itu belajar memiliki keberlimpahan di dalam hidup kita. Nah, dengan kita memiliki sebuah jiwa keberlimpahan, akhirnya hidup kita pun menarik energi, menarik vibrasi keberlimpahan di dalam hidup juga gitu. Secara prinsip seperti itu sih. Nah, apa kaitannya dengan belief system? Belief system itu sebuah sistem keyakinan ya yang membangun di dalam hidup kita itu nanti akan sangat berpengaruh terhadap yang namanya sikap dan perilaku kita. Nah, sikap dan perilaku kita itu sebenarnya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar, yang pikiran bawah sadar itu sendiri isinya cuma dua, yaitu belief system dan self image. Nah, self image itu apa misalnya? Oh, saya sekarang tidak percaya diri. Nah, itu namanya adalah self image. Saya percaya diri itu self image. Saya ini ganteng itu self image. Saya ini nggak ganteng itu self image. Saya ini cerdas itu self image. Saya ini nggak begitu cerdas itu self image. Mbak Prita cantik nggak, Pak? Cantik dong, Pak. Menurut Mbak Prita? Image saya. Nah, itu self image gitu ya. Jadi itu sangat mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri gitu ya. Kemudian belief system itu dimulai dari hal yang terkecil seperti nama benda sampai pada keyakinan yang menyangkut hal tertinggi dalam kehidupan manusia yaitu misalnya spiritual. Nah, itu adalah belief system yang mengarahkan kepada sikap dan perilaku kita. Nah, intinya seperti itu Mbak, belief system. Sehingga apapun yang kita
yakini gitu ya, itu akan menjadi belief system kita yang kemudian nanti akan mengarah kepada tuntunan sikap dan perilaku yang terwujud secara nyata dalam kehidupan kita. Dan diri kita itu seperti apa sebenarnya dikendalikan oleh belief system dan image yang ada dalam pikiran bawah sadar. Kalau bicara definisinya kayak gitu, Mbak. Jadi belief Oke. system itu eh kalau di komputer itu seperti database gitu ya, Pak? Um, jadi gini, otak itu kan kita bicara kalau di dalam komputer itu hardware-nya. Software-nya itu ya kalau di dalam komputer ya misalnya ada Microsoft Word, ya Excel, misalnya kayak gitu. Itu ya aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya itu kita bicara terkait dengan yang namanya software-nya. Nah, manusia itu punya hardware yang namanya otak. Software-nya pikiran. Nah, otak itu dibagi menjadi dua, ada otak kiri, otak kanan gitu ya. Otak kiri itu letaknya pikiran sadar, kemudian otak kanan itu letaknya pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu berpengaruh 80 sampai 88% ya di dalam kehidupan manusia ini ya. Nah, sedangkan otak kiri itu hanya berperan 12% maksimal dalam kehidupan manusia. Nah, makanya itu kehidupan kita itu banyak digerakkan sebenarnya oleh otak kiri. Oleh otak kanan, di mana pikiran bawah sadar itu terletak. Nah, pikiran bawah sadar isinya dua tadi itu, yaitu belief system dan self image, dan itu menyangkut life blueprint kita ini ya, yang menggerakkan kita itu mau kemana, ya keyakinan itu yang kita miliki di dalam diri kita. Kurang lebihnya begitu, Mbak. Menarik sih, Pak. Kemudian dari mana, Pak, belief system ini terbentuk, Pak? Apa Nah, lebih banyak dari pengalaman masa kecil atau dari lingkungan atau dari apa lagi gitu, Pak? Kira-kira. sekarang begini, saya megang apa ini, Mbak? Handphone. Kelihatan nggak? Handphone ya. Iya, handphone. Nah, ketika ini saya tunjukkan pada Mbak Prita, Mhm. ya masuk dalam memorinya Mbak Prita, ya melalui yang namanya visual, ini disebut dengan informasi. Ya, kemudian Mbak Prita menamai ini menjadi handphone itu karena sudah ada pembanding bahwa Mbak Prita sebelumnya sudah pernah tahu kalau itu namanya handphone. Iya, betul. Oke, ya sehingga akses datanya udah ada dong di dalam pikiran kita gitu ya, bahwa yang bentuknya kayak gitu namanya handphone. Oke, tangkap ya. Ya, enggak, Pak. Nah, sekarang ini Mbak, ini apa Mbak? Apa itu, Pak? Oh, kurang kelihatan, Pak. Kertas bukan, Pak ya? Tebak aja, tebak aja. Sepertinya kertas. Nah, ketika kondisinya tidak jelas seperti ini, Mbak Prita meraba-raba karena nggak Hmm. jelas. Karena nggak ada memori di dalam otaknya Mbak Prita, dalam pikiran Mbak Prita. Ini apa? Betul ya? Tadi Ya, begitu betul. handphone langsung akses ya. Ya. Nah, begitu ini bingung apa ini? Ya, padahal yang ini saya hanya mengangkat taplak meja, Mbak. Oh, ujungnya taplak. Ujungnya taplak ini ya. Nah, begitu saya ngomong ujungnya taplak, malah gini, aksesnya Langsung oh kebayang alah gitu sekarang, ya. Pak. Langsung Ya. kebayang gitu ya. Artinya ketika kita tidak tahu benda itu apa, informasi itu apa, maka ya itu akan menjadi sebuah tambahan data baru di dalam diri kita. Dan itu sifatnya adalah informasi. Oke? Nah, informasi itu biasanya akan masuk dulu melalui yang namanya pikiran sadar di otak kiri, Mbak. Dan kalau itu tidak berkesan, tidak membawa sebuah arti dalam kehidupan kita, biasanya mudah dilupakan. Lewat aja. Lewat aja, misalnya Mbak Prita ketemu sama siapa gitu, kenalan gitu, terus tidak membawa kesan, ketemu lagi ya, Mbak Prita gitu ya, Siapa siapa ya ya? gitu. Nah, itu akan lewat aja. Tapi kalau itu membawa kesan, ya maka itu nanti akan dijadikan, ya informasi itu akan dijadikan database masuk ke pikiran bawah sadar. Apalagi kalau itu sifatnya lebih dramatis misalnya. Kenalannya itu ada membuat dagdikduknya Mbak Prita misalnya gitu ya. Atau misalnya ada peristiwa yang itu informasinya masuk dengan dramatis gitu ya. Dengan traumatis gitu ya. Itu akan jauh lebih cepat masuk. Padahal baru ya yang belum kita ketahui.
Akan seperti itu. Nah, kemudian ya, ketika itu nanti sudah masuk ke pikiran bawah sadar, itu nanti informasi tadi itu ya akan berubah menjadi yang namanya keyakinan. Nah, keyakinan itulah yang disebut dengan belief. Ya, sehingga Mbak Prita akhirnya menamai yang namanya kayak gini tadi itu handphone. Nah, itu data itu disimpan di pikiran Mbak Prita. Karena udah diulang-ulang informasinya, atau tadi walaupun nggak diulang-ulang ada peristiwa dramatis ini. Sehingga meyakini bahwa yang kayak gini itu namanya handphone. Sehingga ketika saya ngomong Mbak Prita, ini bukan handphone Mbak, ini lemper. Mbak Prita Hmm. percaya nggak? Kalau udah tahu informasinya nggak percaya dong, Pak. Nggak percaya gitu makanya. Nah, ini menjadi sebuah yang namanya belief. Belief itu adalah keyakinan. Jadi dari informasi tadi itu disimpan dalam bentuk sebuah data informasi di pikiran sadar, di otak kiri, akhirnya menjadi belief, menjadi keyakinan di pikiran bawah sadar karena informasi itu diulang-ulang atau ya karena ada peristiwa dramatis atau traumatis yang itu berkesan atau mengerikan atau apapun lah bentuknya, pokoknya itu mempengaruhi emosi kita. Itu akhirnya menjadi keyakinan, belief. Nah, itu yang disebut dengan belief system. Nah, sehingga kalau belief system itu sudah tertanam di dalam pikiran bawah sadar, itu akan menjadi sebuah keyakinan. Nah, kalau sudah jadi keyakinan itu susah sekali untuk dirubah. Gitu, Mbak. Nah, kenapa? Karena setelah pikiran bawah sadar itu, nanti data itu terlindungi di situ. Nggak mudah untuk dirubah. Gitu, Mbak. Dalam hal apapun itu, mulai hal yang sederhana sampai yang paling. Sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi dari belief system, Mbak. Itu yang disebut Keyakinan. dengan iman, Mbak. Oh, Bang. Nah, iman itu jauh lebih tinggi daripada keyakinan. Ya, jadi lebih tinggi. Jadi di atasnya yakin itu adalah iman. Nah, itu lebih tinggi. Makanya pada tataran yang namanya belief system yang sifatnya spiritual, itu bukan hanya menyentuh yakin, tapi menyentuhnya di tataran lebih tinggi yaitu iman. Makanya orang berubah agama itu sangat sulit karena menyentuhnya di atas belief system. Lebih tinggi lagi dari belief system, yaitu iman namanya. Iman itu sudah merasakan, iman itu sudah melihat ya di dalam dirinya gitu ya. Jadi bukan hanya melihat dengan panca indera, tapi merasakan dan melihat di dalam dirinya gitu ya. Misalnya ketuhanan, dia merasakan hadirnya Tuhan melalui agamanya itu iman namanya. Nah, kita nggak bahas itu, tapi kita di sini lebih ke cukup sampai belief system aja. Oke. Gitu. Itu proses terbentuknya, Mbak. Oke. Berarti traumatik itu juga belief system ya, Pak? Masuk belief system. Ya, fobia misalnya, itu belief Ya. system. Misal Mbak Prita kejatuhan kecoa. Kan Hmm. ada peristiwa nih, jatuhan Ya. kecoa. Dan kejatuhan kecoa itu jumlahnya banyak. Akhirnya Mbak Prita merasa sangat tidak nyaman, jijik, dan sebagainya. Kemudian teriak-teriak waktu itu ketika kejatuhan itu. Hmm. Nah, kemudian semenjak saat itu Mbak Prita merasakan ada ketakutan terhadap kecoa, bahwa ya ketika ada kecoa merasakan bahwa kecoa itu bakal datang kepada Mbak Prita lagi. Itu belief, sehingga akhirnya dia fobia kecoa. Oke. Berarti Gitu. fobia itu ada dalam pikiran kita, dalam belief system kita. Yes, tuh, Kalau seperti itu. belief system sudah tertancap, itu kan tadi ada yang dia menjadi keyakinan, Pak. Kalau sudah keyakinan itu akan susah untuk dirubah gitu ya, Pak. Tapi susah, susah dirubah kan berarti bukan tidak mungkin untuk dirubah. Itu apa bisa, Pak, dirubah? Ya, ya karena memang kondisinya belief system itu kenapa susah untuk dirubah? Karena belief system itu selalu benar menurut yang punya. Jadi orang punya belief system itu selalu benar menurut yang punya. Nah, yang jadi masalah adalah begini. Ketika belief system itu dia punya, terus mengarahkan pada sikap dan perilaku yang itu tidak bisa diterima oleh orang pada umumnya, akhirnya orang ini menjadi nggak normal. Contoh misalnya tadi fobia tadi itu, ya, sama kecoa aja kok takut, sama ulat bulu aja kok takut.
Oh, disenggol sedikit aja kok marah-marah udah sampai emosional sampai segitu sampai banting-banting piring misalnya gitu. Ya, itu menjadi kondisi yang tidak normal. Ketika ya belief system itu kemudian tercermin di dalam sikap dan perilaku itu ya kemudian bertentangan dengan belief pada umumnya yang terjadi dalam kehidupan dia. Jadi nggak normal. Padahal dia meyakini yang dia lakukan itu benar gitu. Ya, jadi masalah kan di situ. Itu yang harus dirubah. Tapi kalau kemudian belief system itu menguatkan, belief system itu membuat pemberdayaan diri. Oh, saya ini memang orangnya cerdas kok. Walaupun mungkin ada yang lebih cerdas, tapi saya punya kelebihan. Saya bisa eksplor potensi saya bisa eksplor kompetensi saya. Saya percaya diri aja lagi. Menunjukkan sikap dan perilakunya percaya diri ketika tampil. Percaya diri ketika ngomong. Percaya diri ketika dia berhadapan dengan atasannya, berhadapan dengan orang lain. Nah, kemudian sikap dan perilaku itu menunjukkan sebuah perform yang banyak disukai oleh orang. Dia akhirnya jadi berprestasi. Itu yang harus dipertahankan bahkan dikembangkan gitu Mbak. Oke ya. Oke. Nah, yang harus dirubah tadi itu ya tidak semua belief system harus dirubah. Yang harus dirubah itu apabila tadi bertentangan dengan kaidah umumnya. Kalau kita bicara kemarin itu jangan bertentangan dengan hukum universal yang ada di dalam komunitas kita atau lingkungan kita, sehingga nanti menimbulkan yang namanya konflik kemarin, gitu ya. Nah, jadi itu yang harus dirubah. Seperti tadi itu contohnya. Dia emosionalnya tinggi. Dan saya misalnya meyakini kalau saya marah-marah dan emosional itu orang lain akan bakal takut sama saya. Orang lain bakal menghargai saya. Orang lain bakal ini. Nah, keyakinan-keyakinan seperti itu akhirnya bentrok dengan keyakinan orang lain. Akhirnya membuat dia sikap dan perilakunya tidak disukai oleh lingkungannya. Akhirnya jadi apa? Hidup dia akan dikucilkan, diasingkan, tidak disukai, bahkan dibenci orang. Nah, kalau tidak disadari bahwa sikap dan perilaku itu membawa kepada hal yang seperti itu, maka yang terjadi akhirnya ya dia tidak akan bisa hidup secara normal. Nah, itu harus dirubah. Nah, cara merubahnya pertama apa? Pertama sadari dulu bahwa belief system itu ya saya tidak mengatakan tidak benar karena dia merasa benar ya. Belief system itu bertentangan dengan ya hukum universal yang berlaku dalam kehidupan dia. Ya, belief system itu tidak normal menurut kebanyakan orang yang hidup bersama saya gitu. Gitu aja, tidak usah ngomong benar atau salah. Nanti benar salah karena belief system selalu benar menurut dia. Saya walaupun belief system saya itu benar, kalau ini saya pertahankan, saya akan bertabrakan dengan keyakinan banyak orang. Saya akan bertabrakan dengan perilaku banyak orang. Saya akan bertabrakan dengan sikap banyak orang. Yang itu membuat saya menjadi tidak nyaman dalam saya hidup. Maka saya harus berubah. Tahapan pertama itu. Sehingga dari situ memunculkan need untuk berubah. Need. Kalau itu tidak muncul, Mbak, setengah mati itu mau berubah. Susah sekali. Kalau nggak ada need itu. Kuncinya di situ dulu. Nah, ketika need itu sudah ada, jalan itu nanti ya bisa dicapai. Ya. Tapi kalau need itu nggak ada, sulit sekali. Gitu Mbak Mita. Jadi tahapan pertamanya begitu, sadari dulu ya bahwa kalau ini saya pertahankan akan banyak merugikan. Setelah itu munculkan need. Nah, setelah need baru kita bicara tekniknya nanti. Gitu. Oke. Jadi kan Pak Joko mengatakan bahwa sadari dulu bahwa belief kita itu bertentangan dengan ini ya, belief orang lain itu bertentangan dengan hukum universal. Pak, bagaimana Hmm. kalau misalnya kita itu menyadari satu hal yang benar, tapi justru sebagian lingkungan kita itu tidak meyakini itu benar. Contoh misalnya, kita meyakini bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan. Gitu. Tapi kita berada di lingkungan orang-orang yang mayoritas perokok dan bilang, oh nggak apa-apa ngerokok itu, kamu aja yang lebay gitu. Tapi eh, kita tidak bisa merubah mereka kan Pak. Tapi kalau kita tetap ikut dalam arus,
kita juga meyakini bahwa kesehatan kita juga dipertaruhkan. Kalau misalnya dalam posisi seperti itu, yang harus dilakukan apa, Pak? Saya akan mengatakan bahwa itu bukan lingkungan saya. Berarti saya harus pindah dari lingkungan itu. Berarti begitu. Kalau misalnya itu kelompok, itu bukan kelompok saya. Kalau itu teman, itu bukan teman saya. Gitu. Karena kalau saya mengatakan bahwa itu nanti saya tetap di situ, ya saya mau tidak mau saya ikut merokok. Nah, gitu. Kalau ngerokok masih mending lah. Kalau mabuk gimana? Nah, itu, Pak. Nah, ya berarti itu bukan teman saya. Saya harus hijrah, saya harus pindah dari situ. Ibaratnya begitu. Nah, kalau kemudian kita tidak bisa dikasih kesempatan untuk berpindah dari kondisi seperti itu, maka prinsip itu yang harus kita kuatkan. Ibaratnya begitu. Jadi misalnya seperti yang kemarin saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau ada 10 orang pemabuk itu ya, satu yang enggak cuma kita gitu ya. Ya, dan kita punya prinsip ya kita tidak akan pernah ikut gitu ya. Tapi kalau bisa ya jangan kumpul dengan mereka gitu ya. Karena apa? Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap belief system. Nah, belief system itu kan tercipta mulai dari kita lahir kecil dengan orang tua, lingkungan orang tua sangat mempengaruhi ya, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan kita itu sangat berpengaruh pada belief system kita. Gitu. Nah, makanya pendidikan di Indonesia dengan luar negeri beda kan. Pendidikan itu ya lingkungan dengan guru, teman-teman sekolah itu sangat berpengaruh untuk pembentukan belief system. Ya, nah apalagi kalau kita kumpul dengan orang merokok ya otomatis lah kita ikut merokoknya jauh lebih besar dibandingkan dengan kita nggak merokok. Nah, kalau kita nggak mau meyakini bahwa itu nggak sehat, ya jangan kumpul dengan orang merokok. Ibaratnya begitu. Kalau merubah sama mereka kan susah, ya udah jangan nggak usah merubah, ya kita aja yang menghindari. Nah, kita acceptance terhadap keyakinan mereka. Kita menghargai keyakinan mereka karena mereka menganggap merokok itu benar. Tetapi saya ya tidak mengikuti ya keyakinan mereka. Sehingga yang terjadi apa? Acceptance kita itu berwujud toleransi gitu. Sehingga kita tidak bermusuhan dengan orang yang merokok. Tapi saya jangan dipaksa untuk merokok. Ya gitu ya. Tapi aku juga nggak larang Anda merokok, silakan. Kalau Anda mau merokok, silakan. Aku tak pergi. Ibaratnya begitu. Tapi kalau nanti tidak acceptance, kita berdebat. Dan berdebat kebenaran itu nanti panjang. Iya. Kenapa? Karena masing-masing punya alasan. Gitu. Jadi acceptance aja. Acceptance-nya berarti kemudian kita ikut merokok. Acceptance-nya adalah acceptance terhadap belief mereka, ya. Tapi ya munculnya adalah berupa toleransi. Sama dengan keyakinan spiritual misalnya agama gitu ya. Saya meyakini agama saya A gitu. Kemudian ada orang agama B. Dia mengajarkan apa agama B kepada saya acceptance. Acceptance apa? Bukan acceptance terhadap ajaran agamanya, tapi acceptance bahwa dia memiliki keyakinan itu dan saya memberikan toleransi. Tapi ya saya izinkan Anda menjadi teman saya, tapi dengan perilaku agama Anda, saya juga dengan agama saya. Sehingga kita tetap bersahabat, berdampingan secara damai dengan agama masing-masing. Indah kan begitu. Tidak harus saling berdebat. Kalau berdebat agamamu yang paling benar, agamaku yang paling benar, setengah mati itu. Selesai. Ngomong lagi agama, ngomong masalah yang simpel aja, debatnya panjang gitu ya. Ya, betul. Gitu. Lagi rokok ya, otomatis lah. Mereka yang merokok itu punya alasan, sejuta alasan bahwa rokok itu adalah menyehatkan bagi mereka. Karena kalau saya nggak ngerokok, nggak ngopi, Mbak, nggak bisa konsentrasi, misalnya begitu. Iya. Dan itu nggak bisa dibantah. Itu bagi mereka yang melakukan begitu. Bagi yang enggak, bisa Mbak Prita nggak suka, ya Mbak Prita punya alasan. Nanti merokok mengganggu kesehatan lah, inilah, itulah. Mbak Prita akan mengatakan, jangan rokok nanti mati, lo cepat mati. Yang rokok akan bilang, ya itu yang nggak ngerokok mati duluan. Ya, betul. Nggak akan selesai debatnya. Ya udah acceptance aja. Yang rokok biar ngerokok, saya enggak, itu aja. Yang penting pada saat ngerokok, saya nggak ikut mereka. Itu namanya acceptance. Oke, Pak. Ya. Menarik nih, Pak. Kemudian kembali, Pak, ke yang tadi. Eh, Judul dari webinar ini kan seperti ada dua pisau yang bermata dua gitu ya, Pak. Jadi belief system ini bisa menguatkan, tapi bisa juga melemahkan. Kalau kita ketika punya belief system yang melemahkan, bisa didetailkan lagi mungkin Pak, bagaimana cara kita untuk mengubah itu menjadi sesuatu yang
menguatkan gitu Pak. Kalau misalnya kita sudah punya need misalnya, tapi kita nggak tahu nih Pak, jalannya harus lewat mana, harus bagaimana untuk mengubah. Oke, malam ini saya tidak menyiapkan slide ya, karena sebenarnya belief system itu sudah tak bahas itu sudah cukup lama. Dan itu sudah ada di dalam web saya. Ayo kita coba pertanyaan Mbak Prita itu jawabannya di sini. Nah, coba Mbak Prita baca, bantu saya baca. Kelihatan ya? Bentar Pak, Nah, majelis saya masih loading. Oke, apa itu belief system? Belief system adalah life script atau blueprint atau landasan keyakinan yang melatar belakangi seseorang bersikap dan perilaku. Jika semua hal yang Anda lakukan pasti berawal dari belief system yang Anda punya. oke, Pikiran tadi dibagi sudah kita menjadi bahas dua. ya. Ya, Pelan-pelan Mbak, pelan-pelan nih. Kita bahas satu persatu. oke. Tadi udah kita bahas ya. Itu life script ya, blueprint. Namanya blueprint life script berarti itu landasan orang bersikap dan perilaku. Pondasinya berarti apa? Apapun yang perilaku Anda, sikap dan perilaku Anda itu muaranya dari belief system dan self image. Gitu ya. Oke. Pikiran dibagi menjadi dua tadi sudah kita bahas ya itu. Nah, juga sudah kita bahas di contoh tadi ya. Ini sudah kita bahas ya. Ya. Baik, Pak. Dalam kamus bahasa umum coba Mbak eh yang mana nih, Pak? yang ini. Oh, dalam kamus bahasa umum, akhirnya belief system ini digeneralisasi sebagai pola pikir dan keyakinan. Iya, nah, kalau kita ngomong Mindset pola berarti, Pak. pikirmu itu loh, cara berpikirmu itu loh, nah itu sebenarnya sama dengan belief system. Main Hmm. itu ya. Nah, terbentuknya belief system tadi sudah kita bahas. Ya, nah coba bahas langsung ke kesimpulannya ini, Mbak. Jadi dapat kita simpulkan. Eh, yang mana, Pak? Jadi Jadi dapat dapat kita kita simpulkan simpulkan. bahwa manusia terlahir dalam keadaan bersih, belum memiliki belief apapun. Setelah dia lahir melalui panca indera, ia menerima informasi dari kedua orang tua dan lingkungannya. Dan itulah proses awal pengisian atau install belief yang ada pada manusia. Yes, jadi start belief dimulai dari mana? Sejak dia lahir. Oleh siapa? Oleh orang tuanya. Orang lahir itu kertas putih, Mbak. Seperti itu. Nah, Hmm. misalnya ada orang, saya ini pemarah. Gitu. Apakah sejak lahir dia marah-marah, Mbak? Enggak juga, Pak. Bayi Enggak, kan enggak marah-marah. enggak bisa, bayi nggak bisa marah-marah. Dia jadi pemarah karena dia punya self image bahwa saya ini pemarah. Untuk dari lingkungannya yang sering marah, karena dilabeli bahwa dia pemarah dan dia mengieskan, yes aku pemarah. Jadilah self image, gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, apa yang Anda yakini ya, itu nanti akan seperti itu. Nah ini terus dilanjutkan Pak belief system. Belief sistem pada manusia tercipta dari interaksi dirinya dengan lingkungan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, teman, komunitas, dan lain-lain. Untuk itu, berhati-hatilah, semua interaksi yang Anda lakukan dalam hidup berpotensi menciptakan belief system. Siapa Anda akan tercermin dari apa yang ada di kepala Anda, dan apa yang ada di kepala Anda akan tercermin dengan siapa selama ini Anda berinteraksi, bersosialisasi, dan berasosiasi. Yes, kalau orang apa pembicaranya agamis, kita bisa lihat bahwa lingkungan dia banyak Oke. berinteraksi dengan orang-orang yang pasti agamis. Kalau dia ngomongnya sering kali ngomong-ngomong jorok, sering kali ngomong hal-hal yang porno, berarti lingkungan sebelumnya terbentuk dari mana ya? Dia tercipta dari lingkungan yang seperti itu, gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa lihat dari kebiasaan dia dalam bersosialisasi dengan kita bisa melihat latar belakang kehidupan dia sebelumnya itu kayak apa. Nah, ini. Nah, apakah itu kemudian masih terus akan berlanjut apa enggak tergantung itu tadi. Dia menyadari bahwa ada yang perlu dirubah enggak. Kalau enggak ya dia akan terus itu. Sampai kapan ya? Sampai tua kan seperti itu. Ya, tapi kalau karena dipupuk terus, tapi kalau misalnya dari itu ya itu akan berarti kembali dengan yang namanya belief baru. Gitu. Oke? Ya, Pak. Oke, lanjut. Nah, ini nah sekarang gitu. Nah, sekarang
Mari kita lihat pada diri kita sendiri, apa saja standar-standar kebenaran yang ada di kepala kita yang menjadi pegangan hidup ketika kita melangkah. Jika isi kepala kita hal-hal negatif dan melemahkan, jangan salahkan jika hidup Anda penuh hal-hal yang negatif dan lemah. Jika isi kepala kita berisi hal-hal yang positif dan optimis, maka hidup kita akan senantiasa semangat dan positif. Cek kembali standar-standar itu dalam kepala kita, bagaimana belief kita tentang Tuhan, tentang keluarga, tentang kebahagiaan, tentang cinta, tentang pekerjaan, dan lain-lain. Karena itu semua Yes, yang akan menciptakan makna dalam hidup Anda ketika menjalaninya. Istilah stop. dalam NLP, Oke, ya. ya itu ya terjawab kan? Oke, Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Yang menguatkan apa? Apabila belief itu banyak berisi hal-hal yang positif, positif. dimaknai positif, dimaknai hal-hal yang berdaya, gitu, optimis. Tapi hal-hal yang melemahkan yang membuat kita lemah, betul nggak? Betul. Nah, seperti itu. Jadi balik lagi, sekarang kalau kita mau misalnya cuci otak gitu ya kita sendiri yang bisa. Hal apa sih yang membuat kita ini tidak berdaya? Hal apa sih yang mendorong kita ini ke arah keterpurukan? Hal apa sih yang mendorong kita ini ke arah kesedihan? Hal apa sih yang mendorong kita ini ke arah kemarahan? Kita marah ini bukan karena orang lain membuat kita marah, Pak. Kita marah ini karena kita ya itu setuju bahwa kita memarah gitu. Orang lain tidak bisa membuat kita marah. Nah, tapi karena orang lain stimulus kita, ya stimulus orang lain itu netral ya, walaupun kadang menyakitkan. Tapi nggak bisa membuat kita marah kalau kita, ya belief kita nggak ngerasa sana. Kita dikasih yang namanya itu kotoran kambing. Hmm. Kalau isi maknanya itu adalah negatif, ya Mbak kita akan marah. Aku dikasih kotoran kambing. Tapi kalau positif, ada yang nganterin pupuk ke saya. Pada stimulus yang sama, kita bisa memaknai dua hal yang berbeda dan itu sangat berlawanan. Anggap ya, Ya, Pak. cara kita memaknai itu sangat bergantung kepada belief yang ada dalam diri kita. Oke? Ya, Pak. Kalau kita nggak ada belief yang positif di sini, marah karena kita dikasih yang namanya kotoran kambing. Oke? Itu. Nah, percecokan suami istri misalnya, itu banyak terjadi karena itu perbedaan belief yang itu tidak acceptance. Suami istri bertengkar itu karena apa sih, Mbak? Karena perbedaan. Perbedaan pola Nah, pikir. perbedaan itu tadi pola pikir ya belief system itu kan berarti. Ya, Benar nggak? betul, Pak. Pertanyaannya adalah perbedaan belief system, perbedaan pola pikir. Nah, memang apa sama? Eh, enggak juga Suami sih, istri Pak. sama? Nggak sama kan? Dari awal kita udah tahu kita beda. Nggak, kita sama suaminya beda. Dari awal udah tahu itu. Beda. Nah, ketika perbedaan itu muncul, yang mungkin sebelumnya belum tahu, gitu, tiba-tiba, oh kok jadi begini, dia kaget gitu. Persoalannya bisa accept sama perbedaan itu. Ketika enggak, ya tengkar. Benar nggak? Ada Betul. perbedaan tengkar. Tapi kalau acceptance, maka akhirnya menemukan belief baru. Oh alah, kebiasaan istri saya itu begini, kebiasaan saya itu begini. Akhirnya belief baru. Oh kalau kayak gini itu, ya udah aku nyikapinya begini aja. Oh kalau gini itu, ya maksudnya dia canda. Aku tadi itu menyikapinya serius, misalnya gitu. Kadang canda pun akhirnya jadi bertengkar. Karena niatnya satu orang canda, satunya enggak dianggap serius. Gitu ya. Jadi, oh kalau begini ini dia punya belief baru. Akhirnya apa? Frekuensinya mencoba didekat. Sehingga perbedaan itu tidak menjadi suatu pertengkaran. Karena acceptance terhadap perbedaan. Hidup bersama. Gitu, Pak. Ya, kan? Sekarang tugas masak itu tugasnya istri atau suami, Mbak? Kalau pada umumnya tugas istri sih, Pak. Nah, istri. Ya, ketika misalnya ya suami itu masak, gitu ya.
Ya, terus merasa aku laki-laki kok suruh masak. Ya, ini kan harusnya tugasnya istri. Marah dia sama istri. Merasa terhina. Karena beliefnya dia bahwa tugas masak itu adalah tugasnya istri. Istri. Kemudian tidak ada makanan, dia akhirnya masak sendiri. Dia marah-marah sama istri. Karena beliefnya dia begitu. Tapi kalau beliefnya dia, mana yang sempat aja lah. Kamu yang masak oke, aku yang masak juga oke. Ya, jadi dia nggak menjadikan pertengkaran. Karena beliefnya udah berubah. Jadi itu yang dimaksud bisa menguatkan makan. Nah, itu semua akan terwujud di dalam sikap dan pasti. Oke, gitu ya. Ya, Pak. Nah, masuk bawahnya ini. Satu, Pak Joko sarannya ini Mbak, putus-putus. Bapak. Pak, suaranya putus-putus, Pak. Ya, tunjukkan ini Mbak. Seiring waktu, Seiring waktu, manusia bisa saja melakukan perubahan pada beliefnya. Apabila ada input yang kuat, apabila ada input yang kuat masuk pada dirinya, dan dirinya mengizinkan hal itu, dalam arti ada kebutuhan dalam dirinya untuk berubah. Perubahan yang terjadi ada tiga macam. Menguatkan menguatkan belief yang sudah ada, melemahkan belief yang sudah ada, atau mengganti belief yang sudah ada. ya, itu toh. Ya, jadi ya balik lagi, ya dia ada kebutuhan nggak untuk mengubah itu? Mengizinkan nggak itu untuk dirubah? Kalau enggak bisa. Karena udah jelas-jelas pertengkaran itu membawa hal yang tidak enak. Suami istri ya tengkar aja terus. Enak nggak? Nggak enak. Dilanjut-lanjutin ya udah. Berusaha. Iya kan? Udah jelas-jelas ya bahwa perbuatan sesuatu apa keyakinan dan perbuatan sikap ini adalah mengarahkan pada saya itu senantiasa selalu sedih gitu ya. Kalau saya ingetin dia, diinget-inget terus ya. Ya sedih lah. Kan begitu. Yang tahu siapa? Yang tahu ya kita. Maka kualitas hidup kita itu siapa yang memutuskan? Jadi kita sendiri. Gitu ya. Oke, jadi balik lagi, apakah itu bisa dirubah? Sangat bisa. Jadi konteksnya ketika kita dapat informasi baru itu bisa menguatkan, bisa melemahkan, bahkan bisa mengganti. Dan bisa mengganti kalau kita menginginkan itu. Kalau enggak, nggak bisa. Mengganti itu Nggak bisa. contohnya bagaimana, Pak? Ya tadi, orang berhenti rokok itu berarti ganti belief itu. Nah, orang yang sebenarnya pemarah menjadi enggak, menjadi penyabar. Itu ganti belief. Yang semula misalnya yang semula dia misalnya dimaki orang itu langsung marah-marah gitu, sekarang dimaki orang dia senyum, itu ganti belief, Mbak. Nah, Mbak Prita itu kan udah kenal saya lama kan, ya saya yang dulu dengan yang sekarang beda nggak Mbak? Sebelum Jujur aja. sebelum Pak Joko belajar ini mungkin beda, Pak. Betul. Sebelum saya kenal NLP, hipnoterapi, sebelum saya jadi motivator, Mbak Prita ketemu saya mungkin ogah gitu ya, Saya takut dulu, Pak. takut gitu ya. Gitu. Nah, berubah, ganti belief, ganti belief. Itu. Jadi akhirnya Lalu dengan ganti belief itu kita menjadi lebih berkualitas, gitu. Menguatkan yang positif-positif, yang lemah-lemah dihilangkan Pak, satu persatu. Gitu. lalu bagaimana Pak cara konkretnya untuk merubah belief itu kalau kita sudah punya belief? Nah, ini pertanyaan bagus ini. Caranya bagaimana? Pertama, need-nya ditumbuhkan dulu ya. Kalau need-nya udah Belief, Pak. ditumbuhkan, maka kita akan ya, kita ada namanya itu masuk sesi self-talk. Kalau dalam sesi hipnosis itu self-hipnosis. Ya, sifatnya adalah sesi self-talk. Sesi self-talk itu bagaimana? Ya, kita masuk pada dalam diri kita sendiri, kemudian kita berada pada kondisi yang nyaman, ya kita masuk kepada gelombang otak yang namanya gelombang alfa, gitu ya.
kondisi rileks, kemudian kita bicara pada diri kita sendiri. Ya, kemudian ya kita harus siapkan dulu beliefnya kita mau rubah apa. Nah, kemudian diri kita bicara kepada diri kita, kemudian bertanya kepada diri kita itu ya, kemudian nanti diisi dengan belief yang baru yang udah kita siap. Itu aja. Contoh misalnya nih, saya pemarah, suka marah-marah, emosional, gak mudah nih untuk mengelola emosi, gampang marah, gampang tersinggung. Kita buat pertanyaannya jadi kita. Waktu itu, kondisinya ini ya, self talk ya, kondisinya udah relax nih. Tapi pastikan bahwa pada saat kita self talk nggak ada orang ya. Kalau ada orang bahaya nanti dibawa ke rumah sakit jiwa nanti bahaya. Kita tanya misalnya, ngapain sih kamu marah-marah? Gitu aja, udah tersinggung. Ya enak kan rasanya tersinggung itu. Gak enak banget. Toh cuma gitu aja sebenarnya. Apa yang berkurang dari kehidupanmu dengan begitu? Toh nggak ngaruh apa-apa sebenarnya. So, berikutnya, bisa nggak kayak gitu? Itu nggak usah ngaruh pada kehidupan kita. Udah senyumin aja lah. Toh kayak gitu, misalnya dimaki orang atau kayak gitu, yang ini kan dia sendiri. Jadi kita kan nggak ngaruh. Dia juga nggak ngasih duit kita. Dia juga nggak ngasih anu kepada kita. Nah, kayak gitu lah. Oke. Sampai kita puas, sampai kita betul-betul merasakan dalam emosi kita itu mak jelek gitu. Hmm. Ya yang merasakan mak jelek itu siapa? Diri kita sendiri yang bisa merasakan. Itu gampang banget. Apalagi kalau saya itu biasa kayak melakukan kayak itu menjelang tidur. Rutin Dirilis berarti. satu-satu. Kalau saya sekarang udah ini bicaranya stress release ya. Jadi kalau saya menjelang tidur itu selalu menggunakan kalimat sugesti. Dan tidur itu setelah berdoa saya akan mengatakan apapun yang terjadi hari ini aku ikhlaskan, aku maafkan, aku lepaskan. Apapun yang terjadi hari ini aku ikhlaskan, aku maafkan, aku lepaskan. Sambil tak bayangkan peristiwa tadi ada yang menjengkelkan enggak. Setelah itu besok forget it. Misalnya ada yang menjengkelkan, misalnya Mbak Prita ketemu di kantor menjengkelkan gitu. Nanti malam itu ikhlaskan, maafkan, lepaskan, tak bayangkan wajah Mbak Prita. Besok ketemu Mbak Prita ketawa lagi udah. Udah, ya. Netral lagi itu. Kayak gitu. Jadi kita ini aja, hati kita akhirnya jadi lapang. Jadi sehat, akhirnya nggak terbebani. Kemudian kita juga nggak kepala nggak pusing gitu ya menghadapi hal kayak gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi itu misalnya mau mengubah belief, ya sugestinya aja yang dirubah. Menjelang tidur gitu. Kemudian kita ini. Kalau bisa sih sesi khusus ya. Kalau menjelang tidur kita misalnya panjang gitu terus bablas ketiduran. Nanti takutnya bablas ketiduran nggak jadi melakukan sugesti pada diri sendiri. Ya, berarti matanya Gitu, Mbak. adalah ikhlaskan, maafkan, lepaskan gitu. Itu kalau stress release ya. Jadi dalam konteks kita ini mau membuang sampah emosi dan pikiran yang hari itu selalu begitu. Saya tiap hari itu Pak, ibarat rumah itu buang sampah itu ya tiap hari tak buang gitu ya. Jangan ngendon gitu ya. Jadi istilahnya teknik itu teknik membuang sampah emosi dan pikiran setiap hari. Jadi ibarat ada sampah tiap hari dibuang lah gitu ya. Jangan ditaruh di rumah gitu ya. Taruh rumah bau gitu ya. Nanti timbul penyakit. Lah banyak orang yang sampahnya ditimbun bahkan berbulan-bulan bertahun-tahun. Ya jangan salahkan kalau kemudian dia jadi sakit. Nah, kebanyakan orang sakit berawal dari pikiran ya kayak gitu karena menumpuk sampah emosi dan pikiran. Gak dibuang. Termasuk kebencian itu sampah emosi. Gitu. Sampah emosi Capek dan Pak, pikiran. membenci itu soalnya. Oh, iya, ya. Saya yakin Mbak Prita pernah mengalami membenci seseorang itu yang capek yang benci, bukan yang dibenci. Ya. Yang Benar kan? dibenci Tapi nggak begitu rumus. dilepaskan, oh ya yang dibenci nggak rumus. Begitu itu dilepaskan rasanya plong ya. Gitu. Hmm. Oke? Oke, Pak. Eh, kalau misalnya di saat yang spontan nih, Pak. Kalau tadi kan kita masih punya kesempatan untuk menenangkan diri kita untuk self talk. Kalau di kesempatan di situasi yang spontan, misalnya kita lagi berkendara gitu ya Pak, tiba-tiba dipotong. Nah, itu kan biasanya kita akan emosi duluan gitu ya Pak. Nah,
ketika di situasi spontan itu, apakah ada semacam apa ya, sesuatu yang bisa membuat kita secara instan tenang? Mungkin ada anchornya atau bagaimana gitu, Pak? Atau ada apa mantra khusus seperti itu, Pak? Yang bisa diingat sama Oke, teman-teman ketika di situasi spontan. baik ya. Mbak Prita, menurut Mbak Prita itu IQ-nya tinggi atau rendah, Mbak? Eh, ya, saya merasa pinter aja sih, Pak. Bisa Nggak tahu pinter. itu. Berarti kalau pinter kan IQ-nya kan berarti tinggi ya. Ya, Satu, ya. Kalau kita bicara IQ itu kan kecerdasan intelektual ya. ya, Nah, kemudian ada gandengannya biasanya dengan lupa itu adalah EQ. itu. Ya, ciri-ciri orang yang EQ-nya itu rendah, kecerdasan emosi itu rendah, itu ketika mendapatkan stimulus yang nggak enak itu reaktif. Hmm. Oke, saya ulang ya. Salah satu ciri orang yang kecerdasan emosinya itu rendah, itu ya, ketika mendapatkan sebuah stimulus yang nggak mengenakan itu reaktif, nggak berpanjang, itu Tunggu langsung pendek. reaktif. Sumbu pendek, betul. Nah, kalau misalnya kita bicara intelektual, ciri-cirinya kalau misalnya sekolah itu nilainya bagus, itu IQ-nya tinggi gitu ya. Kalau IQ-nya rendah berarti nilainya jelek gitu ya. Itu kalau IQ itu seperti kalau EQ tadi itu. Setiap ada stimulus, EQ-nya rendah itu dia bersifat reaktif. Nah, ciri-ciri orang yang reaktif. Nah, bagaimana persoalannya mengasah diri ini agar itu tidak reaktif? Ya, ini yang disebut dengan self control. Nah, self control itu ciri khasnya adalah berhenti sejenak, stop dulu. Sebelum kita bertindak, stop dulu. Begitu kita merasakan wet gitu, langsung stop. Nah, stop itu kita harus punya yang namanya pemicu untuk stop. Kalau saya pakai nafas, Mbak. Begitu wet gitu ya, saya emosi seret gitu. Nggak mungkin kita nggak pernah mengalami itu. Sesabar apapun, Mbak. Seret gitu. Langsung set gitu. Oke, seret, langsung saya tarik nafas panjang. Oke, ya kemudian ini ya, kemudian kita melakukan self talk. Oke, sabar, 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 sabar. Oke, tenang, 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 tenang. Oke, jangan terpancing emosi ya. Oke, oke, udah kita walaupun masih terdekat atau apa gitu, tapi nggak reaktif jadinya. Nah, siapa yang menciptakan ini? Diri kita sendiri. Kalau enggak, Mbak, reaktif. Ya, antara yang ngasih pemicu tadi dengan kita nggak ada bedanya. Itu. Berarti kecerdasan emosi kita masih rendah. Gitu kan. Nah, banyak orang kecerdasan emosinya rendah itu terpicu contoh nih, balik lagi ke barangkali di sini masih banyak yang juga sudah bersuami istri ya. Misalnya, ya kita tahu misalnya seorang suami di luar misalnya dia lagi bercakap-cakap sama cewek lain, padahal itu teman kerja, tahu nih, kemudian pulang, ya si istri langsung but teng neng 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 langsung wang 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 wang. Itu kecerdasan emosinya rendah. Akhirnya apa? Kalau si suami nggak acceptan, yang terjadi apa? Pasti tengkar. Bentar. Karena suami bisa dituduh, gitu kan? Ini Ya, yang terjadi. capek-capek pulang kerja. Udah apa aja pulang kerja. Oh, kemudian diladeni lagi, akhirnya jadi pertengkaran. Ya. Ya. Pertengkaran di dalam kehidupan suami istri itu, kalau itu terjadinya sering, berarti klop gimana? Berarti sama-sama kecerdasan emosinya rendah. Nah, terus bagaimana mengubahnya? Mengubahnya adalah ya harus salah satu dulu harus meningkatkan kecerdasan emosinya. Istilahnya Jawa itu jangan oleh tumbuh oleh tutup. Ya. Ya, kalau yang satunya teng teng teng, teng, yang satunya guyu, senyum gitu. Ah, radio rusak gitu ya. Akhirnya ya meredanya cepat gitu ya. Akhirnya dia akan belajar menyetarakan nanti frekuensinya mana yang tak ditarik gitu ya. Berarti yang positif yang akan menarik, yang kemudian negatifnya akan ditarik ke positif. Caranya begitu.
Nah, tapi cara untuk mengendalikan tadi apa harus kita ciptakan. Kalau saya menggunakan nafas, ya yang lain silakan menggunakan apa silakan. Gitu. Misalnya shot gitu, kemudian terus tangannya dicubit, boleh silakan. Itu ibaratnya kayak membuat anchor gitu ya, kalau dalam hipnoterapi disebut anchor. Tiap kali saya merasa emosi, saya akan mencubit tangan saya, silakan. Nah, nanti kalau saya menggunakan nafas. Tiap kali saya merasa emosi, saya akan menarik nafas panjang, kemudian itu akan meredakan emosi saya dan membuat saya lebih bisa mengontrol diri. Gitu. Gitu. Oke, Oke? luar biasa. Berarti kuncinya adalah self control itu adalah diam dulu gitu ya, Pak. Ya, stop dulu ya. Ada jeda. Ada Ya, jeda. membuat jeda. Kalau di jalan misalnya mau kita berhenti, boleh. Enggak berhenti pun enggak masalah, tapi enggak usah diladeni. Wood Hmm. dipotong, kemudian, wah awas tak kejar. Nah, berarti kan itu reaktif. Gitu. Oke, berarti kalau ada situasi yang tiba-tiba spontan yang buat kita emosi gitu ya Pak, berarti diam dulu, tarik nafas dulu, nggak usah diladeni Betul. Ya, ininya apa betul. reaktornya tidak usah diladeni. Betul. Ya, perlu berhenti dulu, minggir dulu kalau di jalan. Biarkan dia berlalu dulu, kan masalah. Itu nggak ngaruh dalam kehidupan kita. Coba kita misalnya, ada orang yang misalnya nyerobot-nyerobot ya, kalau macet itu seret, gitu. Nanti kita lihat, nyampe-nya lo nggak kacek, Oh, nyampe-nya lo nggak selisih, betul nggak? betul Pak. Ya, tapi dia sudah melakukan itu dengan emosional yang tinggi dan hatinya nggak enak. Tapi kalau kita santai-santai, mau diserobot, oke silahkan. Kita sambil dengerin musik di dalam mobil, gitu. Nyantai aja lah. Gitu. Kita nyampe dengan selamat dan juga dengan hati happy, dia keberungsung hatinya. Iya, betul. Baik. Oke? Itu tadi kalau beliefnya lebih ke emosi ya Pak. Beliefnya Hmm, bahwa kita ini orang yang gampang marah gitu. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang beliefnya mereka merasa inferior, Pak. Jadi merasa lemah, seperti merasa saya tuh nggak bisa apa-apa, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu, Pak. Nah, itu Oke, bagaimana merubah itu untuk menjadi untuk supaya kita itu bisa lebih berdaya gitu, Pak. oke. Kan? Mhm. Ini materi ini kalau misalnya pertanyaan ini materi ini bisa juga menyimak materi saya yang dulu sebelumnya. Itu saya menjelaskan tentang bagaimana inferior to superior healing ya, menggunakan teorinya Alfred Adler ya. Gitu. Dulu ada itu di saya yakin nanti bisa di-sharekan kalau follow ini, follow akunnya KCI itu bisa. Kalau misalnya di story itu kan ada, nanti bisa ini masuk ke link kita yang dulu. Yang kedua juga ya perasaan tidak berdaya, perasaan terhina, perasaan tidak memiliki apa-apa, perasaan yang kayak gitu itu ada kemarin di pertemuan sebelumnya ketika kita bicara tentang level kesadaran. Itu berada di force ya, posisi yang force, yang merusak, yang melemahkan, itu berada di level rendah gitu ya. Seperti itu. Nah, terus bagaimana? Nah, seperti yang kemarin saya sampaikan, ya kita kalau udah subscribe di situ harus di out gitu ya, menyadari bahwa ketika saya berada di kotak itu, berada di kamar itu ternyata membuat saya tidak berdaya, ya, membuat saya tidak berdaya. Ternyata membuat saya itu tidak mengarah kemana-mana, tidak membuat saya itu ke arah jalan sukses, justru membuat saya semakin terpuruk. Gitu. Nah, jadi pertama sadari dulu bahwa kita harus keluar dari kota itu. Yang kedua, segera bergabung dengan komunitas yang itu vibe-nya itu atau vibe, frekuensi atau vibe-nya itu positif, menguatkan. Gitu lah. Jadi kalau misalnya kita itu ketemunya dengan orang-orang yang sedih, perkumpulan orang sedih, ya ikut sedih, Mbak. Gitu. Jadi yang orang yang vibe-nya itu tinggi, ya kita masuk ke situ. Gitu ya. Itu akan membuat kita itu jauh lebih semangat. Kenapa saya jadi motivator? Karena kumpulan saya orang motivator, Mbak. Orang-orang yang optimis-optimis gitu ya. Seperti itu. Kenapa saya jadi pengusaha? Karena saya punya komunitas pengusaha gitu ya. Sehingga ketika saya jatuh atau apa ada yang menguatkan. Oh ya, tidak hanya saya sendiri gitu ya. Tapi coba bayangkan kalau kita punya komunitas yang melemahkan, ya lemah. Kayak gitu. Nah,
Kemudian berikutnya, ya, kalau kita udah tadi itu sudah menyadari bahwa kita harus lock out di situ, kita ketemu dengan komunitas yang itu lebih ke power ya, tidak ke force, tidak ke komunitas yang melemahkan, ya maka kemudian kita balik lagi, kita ini mau lompat kemana sih sebenarnya? Ya ingat ya, kehidupan kita itu yang memutuskan diri kita sendiri ya. Kehidupan kita mau kemana itu yang memutuskan diri kita sendiri. Jadi hidup ini sebenarnya antara diri kita dengan Allah aja, diri kita dengan Tuhan. Kenapa? Kita mau melangkah kemana, perjuangan kita kemana, kemudian ya takdir Tuhan menentukan apa, cuma itu aja sebenarnya, gitu kan? Nah, maka kita mau kemana, kemudian kita rilis pelan-pelan nih, kita rilis satu persatu nih, dengan cara apa? Tadi udah saya ajarkan self talk tadi itu, ya misalnya merasa tidak berdaya, kita tidak merasa tidak berdaya, kenapa ya? Aku kok merasa tidak berdaya. Kamu kok merasa tidak berdaya, kenapa? Ditanyain tuh dirinya. Karena aku nggak punya kelebihan. Apa iya aku nggak punya kelebihan? Terus begitu. Sambil kita ingat-ingat diri kita, apa sih prestasi yang pernah kita buat? Oh enggak juga. Ternyata aku berprestasi juga. Ya, karena saya merasa nggak berdaya karena saya membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan kelemahan saya dengan kelebihan orang lain. Kita ketidakberdayaan itu terjadi karena kita membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. Mbak Prita cantik kan? Cantik dong, Pak. Kalau Mbak Prita membandingkan dengan Modi Ayunda, Mbak Prita akan minder. Betul nggak? Iya, betul. Ya jangan bandingkan dengan Modi Ayunda lah. Bumi langit, Mbak. The apple to Gitu. apple. Ya apple to apple. Ngapain gitu. Gitu, Mbak Prita punya kelebihan sendiri gitu ya. Jadi membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. Ya pastilah kita akan minder. Pastilah kita akan merasa tidak berdaya. Membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. Kenapa kita mengatakan miskin? Saya miskin. Kenapa kita bisa ngomong begitu? Karena kita Bandingkan dengan kita. membandingkan apa yang kita punya dengan orang yang lebih kaya. Benar nggak? Itu yang terjadi. Nah, makanya itu dirilis pelan-pelan, gitu ya. Beliefnya dirubah. Enggak kok, saya kaya kok. Ya, buktinya saya begini, 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 gini. Kalau toh kemudian ada orang yang lebih kaya, iya dia. Tapi aku ini bukan miskin, aku kaya. Itu caranya. Kayak versi kita gitu begini. Ya, Pak. Iya, betul. Versi kita. Jadilah versi diri kita sendiri. Nah, banyak orang yang terjebak pada kehidupan hedons dan sebagainya itu karena itu. Dia mencoba membandingkan dengan kehidupan orang lain, sementara sebenarnya dia nggak mampu. Dia memaksakan diri, terjebaklah kondisinya dengan pinjol, terjebak masalah dengan utang. Karena dia ingin terlihat sama dengan orang lain, padahal dia tidak di kehidupan itu sesuai. Dia punya versi Gitu. sendiri sebenarnya. Dia punya versi sendiri. Mbak Vita kalau pengen jadi seperti Modi Ayunda ke Thailand, Mbak operasi plastik. Tapi apa iya? Gitu maksudnya begitu. Kalau itu kemudian menjadi sebuah hal yang ini dilakoni ya, akhirnya kan duitnya banyak kekuras ke situ. Gitu. Mau Betul. mencapai apa sebenarnya kan gitu. Ya enggak? Betul, Pak. Oke. Jadi jangan Berarti jangan membandingkan sesuatu yang lemah dari kita dengan apa yang orang sama dengan begini misalnya. Istri saya ini udah usia seperti sekarang ini ya, udah usia seperti saya. Oh, istri saya kok sekarang kok nggak cantik ya. Coba bandingkan dengan cewek itu. Cewek yang saya bandingkan umurnya masih 27, Mbak. Nah, istri saya misalnya sudah kepala 4. Ya nggak apple to apple lah. Kalau membandingkan, ya bandingkan istri saya waktu usianya 27 dong. Itu baru fair. Ya kan? Itu baru fair. Dan bandingkan umur 47 misalnya dibandingkan dengan 27. Selisihnya aja anaknya udah ya. 20 tahun. Ya nggak bisa. Kok cantikan dia ya? Ya iyalah. Akhirnya membuat kita akhirnya punya belief istri saya menjadi tidak cantik. Akhirnya karena kita membandingkan nggak apple to apple. Padahal Itu kalau yang membuat dibandingkan sama kita. yang sesama usia 47 ya lebih cantik sebenarnya ya, Pak. Ya bisa jadi begitu, ya. Bisa jadi begitu. Jadi balik lagi bahwa itu tadi yang terjadi. Ketidakberdayaan kita itu karena kita membandingkan
ya kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Itu yang penyebabnya. Nah, itu harus kita sadari, kemudian kita self talk, baru kemudian kita rilis gitu. Sepertinya untuk merilis eh, banyak ketidakberdayaan teman-teman ini perlu di list satu-satu kemudian dirilis satu-satu gitu mungkin ya Pak. Iya, nggak Dalam mungkin bersamaan, Mbak. Itu harus satu persatu dan kita nyadari. Makanya dari waktu ke waktu itu kita harus menciptakan kehidupan kita itu lebih berkualitas. betul. Ya, gitu. Oh, ini hidup kita kok, ya kan? Betul. Ini hidup kita. Baik Oke, Pak Joko, ini ada teman-teman sudah ada yang bertanya Pak Joko. oke, Eh, boleh. saya boleh bacakan satu dulu Mm-mm. dari Mas Ahmad Alif. Pak Joko, saya mau tanya kalau kita sedang dalam fase hidup yang terasa stagnan, bagaimana cara membedakan apakah ini tanda kita butuh istirahat atau justru butuh berubah? Oke. Oke, ya, Monggo Pak Joko dijawab. stagnan. Stagnan itu kan berarti berada pada zona di mana orang ini, Anda merasa bahwa aku nggak ada perubahan, gitu kan? Pertanyaannya kan begini, pada kondisi yang sekarang ini, ya Anda merasa nyaman nggak? Kalau merasa nyaman berarti itu zona nyaman. Kalau itu merasa nggak nyaman, itu berarti zona minus. Itu aja, itu dulu. Ya, kondisi stuck itu sendiri, stuck itu kan berarti tidak ada perubahan, merasa tidak ada perubahan. Nah, merasa tidak ada perubahan itu zona nyaman nggak? Banyak orang bekerja itu, Mbak, dia nggak punya ambisi. Ya, yang penting dia itu, misalnya dalam pekerjaan ya, dia punya pekerjaan, punya gaji rutin, bisa menghidupi keluarga, misalnya sekolahkan anak, berangkat pagi, pulang sore, dekat rumah, itu bagi dia enough. Jadi dia enough. Dan dia nggak punya mimpi, wah aku nanti akan jadi supervisor, bikin jadi manajer. Tidak. Bagi dia itu udah cukup. Kayak gitu ya. Itu namanya zona nyaman. Itu namanya zona nyaman. Nah, ketika pada kondisi stuck seperti itu dan dia nyaman, dan dia berusaha mempertahankan itu, ya sudah, itu pilihan hidup dia. Karena orang memang pengennya hidup itu nyaman. Gitu ya. Nah, ketika pada kondisi di mana ketika dia menjalani itu, situasi itu kok kemudian dia mengeluh, hidup kok gini-gini aja, berangkat pagi, pulang sore, gitu-gitu aja, gaji cuma sekian, pendapatan sekian, buat hidup nggak cukup, ada kondisi di mana itu ada sinyal-sinyal yang mengeluh gitu ya. Itu zonanya zona minus. Nah, berarti ada hal yang harus diperbaiki dong, gitu kan? Yang harus diperbaiki apanya nih? Yang harus diperbaiki, kita ini belum menerima keadaan itu, ataukah karena memang kita mau menyeberang zona, kita belum mampu, sehingga kita stres. Kita ini di zona yang sekarang ini merasa nggak nyaman, merasa nggak puas, tapi mau nyebrang zona yang lebih baik, kita nggak mampu karena nggak punya kompetensi. Itu Mbak. Ibaratnya gini, Mbak Prita, ya udah punya tas, tasnya ini seperti yang sekarang ini. Pengen ini sebenarnya, oh tas ini udah nggak cukup gini, tapi mau beli tas baru nggak punya duit. Akhirnya apa? Pakai tas yang lama tapi ngeluh terus. Tangkep ya ilustrasi saya ya. Iya, Pak. Nah, kondisi stuck ini harus disadari apakah ini adalah sebuah stimulus bahwa Anda memang harus memperbesar kompetensi Anda, memperbesar wadah Anda, agar Anda siap untuk melompat ke keadaan yang Anda inginkan. Dalam teorinya goal setting begitu. Perbesar dulu wadahnya, perbesar dulu kompetensi Anda, baru kemudian Anda nikmati apa yang menjadi tujuan Anda. Tapi banyak orang stres itu terjadi karena dia punya keinginan untuk pindah zona, punya keinginan untuk meraih sesuatu yang lebih baik, tapi dia tetap berada pada kompetensi yang sekarang, berada pada kemampuan yang sekarang. Ya tidak bisa, Mbak. SIM A mau nyetir bis, tidak bisa. SIM A itu targetmu ya udah mobil-mobil station itu, ya mobil-mobil kecil itu SIM A. Saya bosen nyetir seperti ini, saya pengen nyetir bis. Kalau nyetir bis, kemampuanmu harus ditingkatkan. Skillmu nyetir bis itu harus kamu pelajari.
nggak nyetir mobil kecil saja ini ya. Nah, kemudian setelah itu ngurus SIM-nya B, ya ngurus SIM B1 gitu kan, misalnya begitu. Jadi yang realistis saja. Kondisi stuck itu disebabkan apa? Yang tahu siapa? Ya kita. Nah, kalau stucknya itu stuck yang zona nyaman tadi, no problem, lanjutkan. Kalau stucknya tadi itu ketidaknyamanan, ya apa yang buat tidak nyaman itu harus ini dipatahkan dengan kita belajar itu, Mbak. Kalau di fase stagnan itu, apakah ada satu fase di mana kita perlu istirahat dulu, atau memang kalau memang kita sudah nggak nyaman dengan fase stagnan itu, berarti kita harus berubah? Ini nggak ada fase istirahat dalam hidup itu gimana caranya, Mbak? Kita Hmm. nganggur-ngangguran gitu. Hmm. Iya enggak lah. Berarti harus Ya, berubah ya, Pak? iya tetap. Kita dalam konteks misalnya kita mau berhenti dulu itu definisinya apa? Kalau kayak saya misalnya ini jadwal yang beruntun kemudian kita pengen istirahat sejenak itu. Istirahat itu bukan fase berhenti. Kita sedang uh, ibaratnya sedang apa ya? Memang itu bagian dari kondisi yang secara sewajarnya memang harus kita lewati. Ya harus istirahat gitu ya. Tapi ini bagian dari proses gitu. Jadi kita mau ada fase berhenti sejenak itu definisinya ngapain gitu ya. Nganggur, terus nggak ngapa-ngapain, jadi rebahan. Nah, kita jadi orang tidak berguna nanti. Jeda gitu, Pak, jeda 2 hari. Nah, jedanya 2 hari itu dalam konteks itu bagian dari proses. Yes, oke. Okay. Untuk menenangkan pikiran, untuk kemudian nanti saya mempersiapkan diri 2 hari lagi ini. Oke, okay, silahkan itu. Gitu ya. Nah, itu kalau saya sebut tadi stress release gitu ya. Ya, Pak, aku hari ini nggak mau diganggu, aku mau me time. Ya Ya, silahkan. Silahkan. Selama itu kemudian me time itu membuat besok untuk beraktivitas kemudian jadi lebih fresh lagi, it's okay gitu. Ya kan? ya, Jadi bukan berhenti sejenak kemudian kita nggak ngapa-ngapain terus kemudian hidup kita jadi nggak berguna di hari itu ya enggak lah gitu ya. Berguna, ada tujuan gitu ya. Misalnya merilis. family time gitu ya. Saya sering membuat family time gitu ya. Sebulan sekali minimal itu ya. Saya itu selalu membuat family time. Minimal apa? Makan di luar. Ya, harus mahal, harus di restoran. Ya sekedar walaupun hanya makan nasi goreng bersama, itu family time. Makan bersama di angkringan, ya itu family time. Itu kita bicara itu. Ya, kadang-kadang butuh me time juga. Me time gitu ya. Menikmati, kita apresiasi tubuh kita. Saya habis kuliner ya, itu kuliner ya. Kita menikmati. Itu me time. Oke. Tapi itu manfaat untuk kita. Jadi yang kita lakukan bukan kemudian kita nganggur, tapi melakukan kondisi di mana itu sebenarnya manfaat. Itu ya. Oke. Bermanfaat untuk merefresh diri dan pikiran Yes. gitu ya, Pak. Oke, semoga terjawab ya, Mas Ahmad Alif. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, dari Kak Septiana. Pak, izin bertanya, apakah ada langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk pelan-pelan membangun self-image yang lebih sehat tanpa terasa dipaksakan? Terima kasih. Iya, memang hal besar dimulai dari hal kecil. Tapi untuk membangun hal kecil itu, kita pertama menurut saya harus kita sadari dulu. Ya, pertama itu kita harus berani evaluasi dulu. Self image apa sih yang kira-kira mengganggu kita? Self image apa sih yang nggak berguna? Belief system apa sih yang nggak berguna? Itu di list dulu lah. Nah, dari situ mana yang kita jadi prioritas untuk kita utamakan dulu. Bareng-bareng nggak bisa, Mbak. Selesaikan problem utama kita itu satu persatu gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita mulai habitkan hal kecil itu. Kita habitkan. Kita ciptakan apa. Kalau tadi misalnya, aku tuh gampang tersinggung. Oke, begitu dek ada yang mulai menyinggung, tarik nafas panjang kita. Ada yang minggu lagi tarik nafas panjang. Berarti tarikan nafas panjang ini menjadi habit saya dalam pengendalian emosi gitu, Pak. Langkah kecilnya begitu. Gitu. Nanti ada lagi, oke, berarti kita sudah berhasil untuk mengendalikan emosi kita. Apalagi nih kita, wah kebiasaan saya ini menunda-nunda pekerjaan.
menunda-nunda aktivitas yang itu penting. Kebiasaan itu tidak baik. Oke, apa nih? Setiap kali saya pengen menunda, saya selalu memukul kepala saya menjitak tak gitu, gitu ya. Begitu kita ada kepikiran menunda, ya diketak lagi, diketak lagi. Berarti kalau kita misalnya lagi gini, itu berarti punya keinginan untuk menunda. Kebiasaan-kebiasaan kecil itu. Akhirnya kita menjadi punya habit untuk tidak menunda, ya menunda-nunda bekerja. Itu contohnya kayak gitu, Mbak. Dan ini Oke. satu persatu nanti akhirnya akan rilis satu persatu ini, kayak gitu. Berarti Ya, bisa dengan cara men-challenge diri sendiri dari hal-hal kecil gitu ya, Pak. Untuk betul. hari ini tidak Kecil-kecil aja. menunda-nunda. Yes, betul. Menunda. Ya, contohnya gini, Mbak. Satu ketika saya ini punya asam urat yang tinggi, sehingga membuat kaki saya bengkak. Kebiasaan makan enak, Mbak. Kalau diundang gini kan makannya selalu enak. Ya. Iya. Akhirnya pulang kadang-kadang itu wah asam urat tinggi. Padahal pada kondisi seperti itu, saya masih pengen di kulineran. Ya, begitu punya keinginan untuk kulineran kan kadang nggak bisa ditahan, Mbak, pengen gini dan sebagainya. Apa yang saya lakukan? Ya, saya makan misalnya buah atau apa gitu, tak jejelnya, Mbak. Sampai perutnya kenyang. Nah, udah kenyang kan nggak punya keinginan makan lagi yang lain. Ya. Ya gitu, tapi makan yang kita makan ini sesuatu yang aman gitu ya. Misalnya tadi itu. Nah, wah, aku pengen makan ini apa ya? Pengen gigil misalnya gitu. Udah asam urat pengen makan gigil durian gitu ya. Wah, begitu muncul keinginan itu, saya langsung cari apa nih? Pura-pura apa mau cari buah gitu ya. Oncei aja seret langsung begitu makan. Dah, perut kenyang. Keinginannya pasti nanti akan ke ini kerilis, ke tekan ini. Karena perutnya udah kenyang, otomatis kan. Itu keinginan akhirnya wah masih kepingin perutku kenyang nggak bisa. Akhirnya ketunda ini. Nanti begitu kepingin lagi bisa dituruti tapi ini udah sembuh gitu ya. Maka dituruti lain hari, nggak sekarang. Dicicil. Kita yang harus tahu kita, diri kita yang harus tahu diri kita. Nanti gitu. Oke. Oke. Pak, sebelum ke pertanyaannya teman-teman yang selanjutnya. Tadi Pak Jo kan menyinggung tentang ini, masalah makan dan asam urat gitu ya, Pak ya. Hmm. eh ada yang mau saya tanyakan terkait pengalaman dari orang yang saya kenal gitu, Pak. Jadi Hmm. beliaunya tuh juga sakit asam urat. Kemudian masih ngeyel untuk makan kacang waktu itu. Tapi Hmm. beliaunya sambil bilang ngajak ngomong kacangnya gitu, Pak. Kacang warasno penyakitku yo. Tapi semua orang juga tahu kalau kacang itu sebenarnya tidak baik untuk asam urat. Nah, apakah belief Hmm. system itu juga berlaku di situ, Pak? Jadi kalau misalnya kita memang meyakini bahwa kacang ini tidak berbahaya untuk asam urat untuk tubuh kita, maka itu dalam tubuhnya itu apakah juga akan berpengaruh asam uratnya tidak naik atau nggak ngaruh sebenarnya, Pak? Jadi gini ya, eh, Tuhan itu menciptakan yang namanya hukum alam. Istilah saya itu sunatullah, Mbak, dalam Islam itu ya. Sunatullah itu macam-macam, di antaranya juga termasuk adalah medis itu sunatullah. Ya, tadi kayak contohnya itu kikil, ya kemudian jeroan, kacang, emping, itu bagi orang-orang asam urat itu kondisinya ya, itu merupakan sebuah tantangan. Tantangan. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya nggak ada yang lain, Hmm. terus kita nggak makan, di saat itulah kemudian Anda mau bicara kepada diri Anda sendiri Hmm. untuk bagaimana tubuh kita acceptance terhadap kondisi itu. Maaf ya, ini adanya cuma ini yang harus saya makan. Karena kalau nggak saya makan, saya butuh energi untuk besok aku aktivitas. Terimalah kondisi ini, tubuh, agar ini membuat saya menjadi tenaga untuk saya beraktivitas. Walaupun mungkin ya ini sebenarnya nggak pas dengan apa yang saya alami sekarang. Itu sugesti itu. Kita bernegosiasi dengan apa yang hidup dalam diri kita. Itu dalam teori self healing seperti itu. Jadi dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang hidup, yaitu sel-sel hidup. Maksud diantaranya adalah ya sel-sel hidup ini dia punya hak. Kalau dia kemudian sudah mengirim sinyal bahwa dia sakit, gitu ya,
kakinya sakit, bengkak karena asam urat, ya itu berarti sinyal jangan diterus-teruskan makanmu yang ini. Kira-kira orang begitu kan? Ya, Asalkan betul. bisa ngomong kan begitu kan? Jangan terus-teruskan, makan itu sunatullah. Tapi kalau nggak ada, terus gimana? Kita nggak makan. Nah, kalau kondisinya kita ada pilihan yang lain, seyogyanya ya memang itu dihindari. Kenapa? Karena faktornya adalah sunatullahnya medis itu bilang begitu. Nah, gitu ya. Jadi tidak semuanya kemudian dipukul semuanya dengan sugesti, semuanya akan sembuh. Enggak, Mbak. Ya, kita bicara semuanya misalnya gini, orangnya demam berdarah kemudian diruqyah gitu. Ya, banyak Pak kalau Nggak di bisa. desa Pak. Tuh, Karena ya udah jelas demam berdarah. Nanti akhirnya apa meninggal dunia, bintik-bintik merah gitu ya. Kenapa ternyata tidak dibawa rumah sakit telat? Karena diruqyah karena gara-gara katanya kelebon jin gitu ya. Ya tidak dialogin bisa. baik. Ya. Elok baik ya. Jadi balik lagi kita itu punya sunatullah. Ada kondisi-kondisi yang itu kita berpikirnya harus analitis gitu ya. Karena ada dikasih akal untuk berpikir gitu. Begitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang kita dalam kondisi keterpaksaan kita bernegosiasi pada tubuh. Termasuk saya hari ini, Pak. Saya capek secara tubuh. Tapi saya bernegosiasi pada diri tubuh saya. Andai kata saya boleh memilih, ini tadi saya tidur habis maghrib. Ya, tapi saya bernegosiasi. Tolong ya, kuatkan. Karena saat ini saya mau berbagi lagi sama teman-teman. Besok saya masih mengajar lagi. Besok lusa begitu. Tapi kita tahu sendiri, dalam situasi saya secapek apapun, ketika di panggung apa yang terjadi? Ya, tetap all out. Tetap out. Gitu. Setelahnya, Ya, baru setelahnya baru kerasa. nah baru rasa capek itu akan terlihat. Gitu ya. Akan terlihat. Nah, itu ketika saya bernegosiasi, walaupun aku capek, tolong ya hari ini, ya orang udah mengundang saya harus menunjukkan stamina saya yang prima untuk tampil di atas panggung, untuk tampil di hadapan orang itu, agar mereka mendapatkan kepuasan dari apa yang saya tampilkan. Tolong bantu saya. Gitu negosiasinya. Kalau kita bicara sunatullah, aku pengen tunggu, Mbak. Pengen tidur saya, istirahat. Gitu. Begitu. Coba bayangkan, minggu yang lalu loh. Beruntun itu kita bicara. Mulai dari kemarin tanggal 19-20, tanggal 18 saya berangkat ke Wonosobo itu ya, Dieng itu. 19-20 di Dieng Wonosobo, 21 ngajar di Surabaya. Dari Dieng ngajar di Surabaya 21. 22 berangkat ke Jakarta, 23 24 ngajar di Jakarta. Ya, pulang dari Jakarta ya tanggal 25 habis itu saya kemana itu? Masih ngajar lagi kalau nggak salah. Ya. Terus kemudian tanggal 27 kemarin di Surabaya di Hotel Kokon itu. Ya. Kemudian tanggal 28 itu masih meeting dengan vendor, dengan klien gitu ya. Lewat Zoom. 29 itu ada nguji TOT itu. 30 31 ini di smelting. Tanggal 1 nanti outbound di Coban Tahun. Ya, malam ini masih berbagi sama teman-teman. Loh, kalau nuruti fisik capek. Tapi saya negosiasi sama tubuh saya sendiri. Itu. Dan tetap senantiasa fresh. Gitu. Pikiran fresh. Ngomong begini ya, ngomongnya ya masih genah kan, Mbak. Ya. Nggak Ya, melenceng kemana-mana karena ngantuk itu kan enggak gitu. ya Pak, luar biasa memang Pak. Gitu. Negosiasi itu penting. Tapi kalau itu tadi ya, dalam kondisi tidak darurat, ya ngapain gitu tuh. Boleh Ya, dihindari dulu gitu. Maksudnya gitu, itu self control juga gitu. Ya kan? ya, biasanya orang-orang yang ini Pak mengaku aku gak bisa tara seperti itu. Membenarkan dengan cara belief system tadi. Padahal sebenarnya memang harus Nah iya. dihindari terlebih dahulu ya Pak ya. Iya, sunatullah itu. Ya, Oke, hukum alam. baik. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak, masih dari teman-teman di kolom chat. Ada Mas Hmm. Sanditya. Izin bertanya Pak Joko, bagaimana caranya kita bisa mengetahui kalau belief system kita itu salah? Misal contoh kita percaya kalau kita nggak pemarah, cuma faktanya kita itu pemarah gitu Pak. Cuma kita percayanya kita itu nggak pemarah. Nah, bagaimana caranya biar kita sadar? Belief system itu nggak ada yang salah. Belief system selalu benar.
menurut yang punya. Sekarang kalau misalnya kita meyakini kita nggak pemarah, ya berarti kita ini sebenarnya nggak pemarah. Masalahnya adalah orang lain menganggap kita pemarah. Berarti ukuran pemarah kita dengan orang lain beda. Itu saya definisikan dulu ya. Aku tuh nggak pemarah, tapi orang lain menganggap pemarah. Berarti ukuran pemarah kita dengan orang lain beda. Nah, begitu itu muncul di permukaan, kemudian itu tadi tidak sejalan dengan hukum universal. Di lingkungan kita hidup, kita harus berani introspeksi diri dong. Kalau ini saya terus-teruskan, saya akan bertabrakan dengan belief orang lain. Ya, terus apa yang harus dilakukan? Ya dirubah. Kita sadari bahwa ya kapan kita harus menyadari itu? Ketika belief kita, ingat belief itu nanti pasti tercermin melalui sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku kita ini banyak bertabrakan dengan ya lingkungan kita. Akhirnya membuat kita dikucilkan, buat kita itu dicemooh, membuat kita itu dirasani orang, buat kita dibundem wong, apalagi itu membuat kita dimusuhi, apapun itu. Oh, kenapa ya kok begini? Kita harus introspeksi diri. Oh, ternyata selama ini aku menganggap aku tidak pemarah. Ternyata tidak pemarahku yang kayak gini itu pemarah. Gitu. Kan begitu sederhananya. Tangkap ya? Nangkep, Pak. Oke. Oke, berarti ini ya, kembali ke hukum universal gitu berarti ya, Pak. Ya, hukum universal itu ada hukum universal yang berlaku dalam lingkungan sekitar kita. Ada hukum universal yang itu berlaku untuk seluruh umat manusia. Semakin sifatnya semakin besar, maka ya, itu harus kita ikuti. Contohnya mencuri. Belief sistemnya mencuri itu tidak baik, ya mencuri itu jahat. Itu belief sistem seluruh umat manusia, lintas ras, lintas agama, lintas kepercayaan itu. Tapi kalau kita dalam konteks hidup di pekerjaan, di lingkungan kerja, ya udah kita menyetarakan aja beliefnya dengan orang-orang yang di sekitar pekerjaan. Itu aja contohnya. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada dari Kak Merin. Pertanyaannya, apa mungkin orang punya belief system yang sama tapi efeknya berbeda? Misalnya punya belief system sama-sama, oh saya ini orangnya rajin gitu Pak. Dua orang punya belief system saya tuh rajin, tapi efeknya berbeda. Yang satunya jadi termotivasi, yang satunya malah menjadi stuck. Apa Pak yang membedakan belief system tersebut menjadi berbeda? Oke, belief systemnya itu bisa saja sama, yes, bisa saja sama. Tapi kemudian efeknya bisa beda, yes, ya. Contohnya paling ekstrim begini, Mbak Prita merasa kaya nggak? Saya Saya versi tanya saya nih, Pak, kaya kan? versi Raffi saya. Ahmad juga merasa kaya, Mbak. Mhm. Berarti beliefnya sama dong. Beliefnya sama. Tapi efeknya yang terlihat sama apa beda? Hmm, ya Pak. Beda kan? Artinya definisi kayanya Mbak Prita dengan definisi kayanya Raffi Ahmad beda. Nah, bisa jadi, oh Mbak Prita kaya, merasa kaya, itu menunjukkan sebuah ekspresi untuk rasa syukur dengan semua kehidupan yang sudah didapatkan. Misalnya Raffi Ahmad, ini bukan saya mau menjat Raffi Ahmad, enggak ya. Tapi contohnya saja, Raffi Ahmad merasa kaya, tapi munculnya dengan sebuah kesombongan. Oke. Jadi belief yang sama bisa saja menimbulkan ya sebuah sikap dan perilaku yang berbeda. Begitu, Mbak. Ya, tergantung balik lagi tadi definisi terhadap belief itu sendiri bagaimana. Situasinya seperti itu. Sama-sama kaya loh tadi ya, Hmm. Berarti sama-sama kaya. tergantung bagaimana kita memaknai belief tersebut, ya Pak. Betul. Balik lagi itu tercermin dalam sikap dan perilakunya. Begitu. Iya kan? Orang merasa, oh aku ganteng, Mbak. Mm-mm. Tapi walaupun aku ganteng ya nggak tebar pesona ke cewek-cewek itu yang enggak juga itu. Ada yang orang merasa ganteng yang umurnya masih 25 gitu ya. Dia tebar pesona ke cewek-cewek ya pantas saja. Lah aku ya nggak pantas kan, Mbak. Itu maksud saya. Walaupun sama-sama beliefnya ganteng gitu ya.
saya cukup tebar pesona kepada pasangan hidup saya gitu. Yang tadi Betul. itu karena dia masih jomblo, tebar pesona kepada cewek-cewek yang lain silakan gitu ya. Gitu. Ya, Pak. Ya, beliefnya sama-sama kan. Oke, Oke. baik Pak. Terakhir ada pertanyaan dari Mas Muhammad. Kak Muhammad, izin bertanya Pak Joko, saya mau bertanya tentang sifat perfeksionis. Apakah perfeksionis itu Oke. merupakan belief system yang dibentuk sejak kecil? Apakah sifat perfeksionis sedangkan sifat perfeksionis terkadang sangat mengganggu bagi diri sendiri? Bagaimana cara menyikapi sifat perfeksionis? Jadi ini perfeksionisnya mengganggu nih Pak, tapi bagaimana cara supaya ini tidak mengganggu? Tapi bingung cara mengubah belief sistemnya. Perfeksionis itu apakah mengganggu? Kalau belief system Anda mengganggu, ya akan mengganggu. Tapi kalau belief system Anda perfeksionis itu adalah manfaat besar, akan manfaat. Ya, kalau saya mengatakan belief system itu didapatkan dari mana, yaitu dari perilaku semenjak masa kecil dalam interaksi Anda kepada keluarga, lingkungan, pendidikan, dan sebagainya. Yang akhirnya Anda menyukai hal-hal detail. Dan hal detail itu merasa Anda suka, Anda asyik di situ, kemudian menjadi belief Anda bahwa uh, suka pada hal-hal yang detail itu membuat saya nyaman, gitu ya. Ya, di mata orang lain itu disebut perfeksionis, di mata orang lain bisa didefinisikan itu rewel, Ya, betul. dikit-dikit gitu, dikit-dikit gitu rewel, gitu ya. Kayak gitu aja diurusi, kayak gitu kok dipersoalkan, kayak gitu kok dibahas, gitu. Itu. Tetapi dalam pekerjaan accounting itu dibutuhkan, betul nggak? Pekerjaan accounting itu dibutuhkan perfeksionis kayak gitu. Pekerjaan audit itu dibutuhkan hal-hal detail kayak gitu. Perfeksionis itu dibutuhkan. Nah, kita mau tempatkan kemana, gitu ya? Nah, balik lagi ke situ. Kita mau pakai force-nya atau kita mau pakai power-nya. Kalau Anda sudah mengatakan bahwa ya saya rasakan perfeksionis ini mengganggu. Berarti hidup Anda banyak berinteraksi dengan orang-orang yang sifatnya bukan perfeksionis, yang sifatnya berpikir general, berpikir global, sehingga apa? Perilaku perfeksionis Anda itu tadi bertentangan dengan hukum universal di lingkungan Anda. Tapi kalau misalnya Anda kerja di accounting, ketemu orang-orang accounting, ketemu orang-orang pajak, ketemu dengan orang-orang keuangan, ya berada di lingkungan perbankan, nggak ada orang yang mempersoalkan Anda perfeksionis. Hmm. Memang dibutuhkan malah. Memang dibutuhkan. Gitu ya. Tapi masalahnya adalah itu tadi. Anda mendefinisikan itu menjadi belief bahwa perfeksionis mengganggu. Saya yakin karena lingkungan Anda banyak terdiri dari orang-orang yang non-perfeksionis. Sehingga perbuatan Anda atau sikap Anda yang perfeksionis tadi mulai dipersoalkan. Gitu. Nangkep ya? Ya, Pak. Seperti itu. Itulah ya. Jadi itu yang harus Anda pikirkan. Nah, mau dipertahankan atau mau dibuang, balik lagi. Anda sekarang berada di lingkungan apa? Kalau lingkungan pekerjaan Anda itu tidak membutuhkan hal-hal yang menyangkut perfeksionis, dan ngapain kemudian Anda pertahankan? Anda kerjanya di sales. Sales itu tidak menuntut perfeksionis. Ya udahlah, ayo kita rilis. Kita jadi orang yang lebih global aja lah. Easy going gitu. Kurang-kurang dikit kita maafkan gitu ya. Perfeksionis itu salah satu cirinya adalah tidak mau mentoleransi kesalahan kecil. Tidak mau mentoleransi kesalahan kecil baik pada dirinya sendiri maupun orang lain. Dia dulu punya atasannya. Atasan itu perfeksionis itu. Ya, kalau mau mengkoreksi surat itu, bikin memo atau surat itu, suratnya itu lupa agak ada titiknya, itu langsung dilingkari besar. Seret, gitu. Ya, kurang titik. Kayak gitu, Mbak. Coret besar, seret, seret, kurang huruf A, ganti semua gitu. Kalau saya kurang titik gitu, saya tak tambahin pakai pulpen tik, gitu, selesai gitu. Ya, tambah. Ya, gitu. Akhirnya kita ngomel, kurang titik aja dipersoalkan. Gitu. Tapi bagi dia sangat esensi. Gitu.
Anak buahnya ngomel semua model kayak gitu. Ya. Nah, kalau dia sikapnya tadi tidak dirubah, ya dia akan dimusuhi anak buahnya semua karena anak buahnya tidak ada yang perfeksionis. Gitu. Nangkep ya? Gitu Iya, ya. Pak. Nah, jadi balik lagi bahwa kita memerankan di mana. Oke? Tapi bagaimana untuk yang ini, Pak? Kadang-kadang orang-orang perfeksionis itu pinginnya mereka tidak perfeksionis, tapi perfeksionisnya mengganggu gitu, Pak. Jadi kalau Mengganggu misalnya siapa? mereka, misalnya, misalnya dalam hal simpel menata meja gitu. Sebenarnya fisik ini Hmm. capek, pingin dibiarkan aja. Tapi ketika kita meninggalkan meja itu berantakan dan kita istirahat, pikiran kita tuh berisik gitu, Pak. Hmm. Nah, kita tetap harus membereskan meja. Jadi kadang pikirannya itu apa ya, berperang antara ayo perfeksionis membereskan meja sama fisik saya sekarang sedang capek. Nah, Itu kan kalau dalam masalah negosiasi pada diri sendiri. oke. Sama dengan saya tadi capek. Oh, saya tetap masih ngisi hari ini. Saya Hmm. punya pilihan hari ini kelasnya saya tunda. Iya kan? Atau tetap jalan. Ya udah saya putuskan jalan. Sama dengan tadi itu. Negosiasi pada diri sendiri. Kalau memang negosiasinya udah biarkan aja, lepaskan. Besok aja. Tidur aja sekarang. Tidur, Mbak. Maafkan hari ini agak berantakan, enggak apa-apa. Maafkan diri sendiri. Tapi kalau misalnya ya nggak bisa maafkan, aku capek, itu harus saya negosiasi. Oke fisik, aku tahu kamu capek, tapi yuk ya kita luangkan waktu 1 jam untuk menata yang berantakan tadi itu. Biar aku tidur nggak kepikiran. Ya udah capeknya dirilis, dinegosiasi. Pilihannya cuma itu aja. Berarti Ya tetap kan? pilihannya adalah mau beresin meja atau istirahat dulu, semuanya tergantung Iya, dari negosiasi dengan diri sendiri gitu ya, Pak. betul. Hasil negosiasi harus happy apapun yang dilakukan. Hmm. Nggak ada kondisi tertekan. Oke, balik lagi ke acceptance Gitu. berarti. Iya, hari ini saya berbagi sama teman-teman seneng saya. Mhm. Walaupun capek, oh seneng. Hati saya berbunga-bunga, hasilnya gembira karena bisa berbagi. Yang kedua, ini potensi untuk bisa mengajak teman-teman tadi itu the power of giving. Karena nanti ya 2 minggu, minggu Jumat, minggu depan itu nanti kita akan berbagi lagi sama anak yatim. Gitu. Jadi selalu punya harapan ketika kondisi seperti itu, oh minggu depan aku berbagi lagi sama anak yatim. Gitu loh, Mbak. Walaupun hanya sekedar nasi kotak, tapi Mbak Prita tahu sendiri ketika bagaimana anak yatim itu makan nasi kotak yang itu isinya itu bagi mereka makan ayam itu, wah itu kan luar biasa. Belum tentu mereka ketika di panti asuhan mendapatkan yang seperti itu. Iya, itu perasaan itu muncul ketika saya ngisi seperti ini, membayangkannya udah membayangkan ke depan. Gitu. Jadi akhirnya kita menegosiasikan dengan tubuh kita itu menjadi feel-nya itu rasa happy, gitu. Nggak tertekan negosiasinya dengan gitu. Oke. Jangan dibereskan sambil ngomel, atau apa? Harus happy berarti ya, Pak. Harus happy. Baik, Pak Joko. eh Terakhir nih, Pak. Kalau misalnya ada apa ya, semacam kalimat pengingat sederhana yang bisa kita pegang setiap kali kita itu merasa takut untuk merubah belief system kita. Dari Pak Joko, apa yang satu kalimat yang bisa menjadi pengingat sederhana untuk kita ketika takut merubah belief system? Saya tertariknya justru begini. Kenapa takut merubah belief system? Itu dulu. Ya, kalau kita sudah merasa takut merubah belief system, ya, padahal belief system itu adalah yang lebih condong ke negatif, ya, maka itu sangat kerugian bagi diri kita. Kalau saya, belief system itu dari waktu ke waktu harus berubah. Kalau saya misalnya mau membuat kalimat, beranilah berubah. Itu toh aja. Kalau kita bicara berani berubah, berarti hal pertama yang kita rubah belief kita. Betul nggak?
Gitu kan. Jadi kalau misalnya mau buat kalimat, ya dalam kondisi apapun beranilah berubah. Udah gitu aja. Beranilah berubah. Nah, ketika berubah berarti mengubah belief system. Nah, ingat tadi ada 3 hal yang kita bicara tadi di awal ya, di tengah-tengah tadi kita bicara perubahan belief. Perubahan belief itu bisa menguatkan belief yang sudah ada lebih kuat lagi karena manfaatnya lebih kuat lagi. Bisa melemahkan kalau memang saja mau kita rubah, ya bisa mengganti. Nah, tujuan kita mau berubah itu mau apa? Menguatkan belief, melemahkan belief, atau mengubah belief. Kan begitu. Tadi kita bicara perfeksionis. Pak, perfeksionis nggak kita mau hilangkan, Pak. Nggak kita rubah. Saya hanya mau meminimalisir aja karena lingkungan saya ini banyak orang-orang yang tidak perfeksionis. Yang mempersoalkan saya yang detail ini. Oke. Berarti lemahkanlah belief perfeksionis tadi. Nggak dicabut, nggak diganti, hanya dilemahkan. Oke. Nah, kalau fobia cicak, ya beliefnya diganti, Mbak. Ngapain takut sama cicak? Iya kan? Kalau misalnya beliefnya itu adalah percaya diri, ya ya kuatkan, ya lebih percaya diri lagi. Gitu ya. Jadi setiap saat itu kita beranilah berubah. Menguatkan belief yang ada, yang itu positif, melemahkan yang itu tidak berguna, kemudian ganti yang itu merusak. Ya, yang itu merusak diganti dengan yang lebih baik. Gitu. Jadi mentak kalimat tadi, beranilah berubah setiap saat. Oke, Itu aja. oke Pak. Betul. Satu lagi Pak, pesan untuk teman-teman malam ini Pak. Simpulan dari Oke, eh, obrolan kita malam ini. oke, baik ya. Jadi kesimpulannya sederhana bahwa diri kita adalah apa yang kita pikirkan. Karena apapun yang kita pikirkan, itu nanti akan mengaruhi apa yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan akan mempengaruhi sikap kita akan mempengaruhi tindakan kita, dan tindakan kita akan menuai hasil dari apa yang kita lakukan itu. Jadi kalau ingin hasil dalam kehidupan Anda itu ya benar-benar berkualitas, mulailah dari pikiran yang berkualitas. Dan pikiran berkualitas berasal dari mana? Ya, berasal dari belief system dan self image yang ada. Itu aja Mbak Rita. Luar biasa. Terima kasih Pak Joko untuk pemaparannya malam ini. Berarti semua tergantung dari belief system kita. Kita mau sukses, kita jadi nasibnya seperti apa nanti akan bergantung dari belief system kita. Jadi kalau kita mau eh, nasibnya lebih baik, belief systemnya harus dirubah menjadi positif seperti itu ya Pak Joko. Ya. Baik, Dan terima kasih kaitkan Pak. dengan materi-materi sebelumnya ya, kita kemarin bahas tentang yang namanya uh, hukum semesta, vibration, frekuensi, getaran, energi, ya. Itu kait-kaitkan. Ada level kesadaran, itu semua terkait semua. Itu semua terkait. Kalau kita sudah punya itu semua dikaitkan, wah enak sekali. Kita hidup itu rasanya nyaman banget dalam keadaan apapun. Keberlimpahan itu teman-teman sudah ada dalam kehidupan kita. Keberlimpahan itu bukan hanya rezeki, bukan hanya uang, tapi dalam banyak hal. Kemudahan-kemudahan itu juga berlimpahan. Jadi Tuhan itu sudah menyediakan ini. Kita mau download aja, tinggal download aja. Nah download itu kita harus menyamakan frekuensinya. Kalau frekuensinya nggak bisa download itu. Kalau misalnya Anda pengen berlimpah, ya hati Anda harus dipenuhi dengan rasa keberlimpahan, dipenuhi rasa syukur, berbagi gitu, untuk mendownload keberlimpahan dari Tuhan, gitu ya. Termasuk gelontorkan rezeki tadi itu kalau Anda pelit ya susah mau download, berbagi aja pelit kok, ya ngasih senyum ke orang aja pelit kok, mau download keberlimpahan dari Tuhan ya susah. Jadi frekuensi kita harus kita samakan dulu sebelum kita mendownload sesuatu yang kita ingin. Gitu, Pak. Termasuk dapat info webinar malam ini Pak, itu adalah salah satu keberlimpahan untuk kami sebenarnya Pak, bisa bergabung di webinar. Terima kasih Pak Joko Oke. untuk obrolannya malam ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Eh,
Selamat beraktivitas untuk besok Pak Joko. Sepertinya Ya, aktivitasnya makasih masih Mbak. panjang besok. Baik, untuk teman-teman yang belum bergabung atau belum follow KCI Training, nah saya izin share screen dulu. Nah, ini adalah barcode untuk join ke Instagramnya KCI Training. Jadi untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena nanti kita akan share link record dari webinar kita malam ini. Silakan ya. Selain link webinar malam ini di KCI Training, di Instagram KCI Training, kita juga sering membagikan hal-hal yang bermanfaat gitu, yang berhubungan dengan pola hidup yang berkualitas, kemudian tentang info-info terkait manajemen sumber daya manusia seperti itu. Nah, kemudian untuk rekan-rekan atau teman-teman yang ingin bersama-sama dengan kami memberikan donasi kepada adik-adik di panti asuhan, teman-teman nanti bisa, sorry, nah bisa ditransfer ke sini donasinya ke rekening atas nama Joko Kurniawan. Semua 100% hasil donasi dari teman-teman ditambah dengan donasi dari Pak Joko dan PT KCI sendiri, semuanya nanti akan disalurkan kepada adik-adik di panti asuhan. Seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini rekan-rekan semua. Terima kasih Pak Joko. Selamat beristirahat untuk Iya, teman-teman semua. baik. Saya Sampai jumpa selaku, lagi dengan kesempatan. insya Allah kita akan tetap rutin ya Pak untuk webinarnya ke depannya. Ya, Baik, saya selaku host malam ini menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung dalam webinar kali ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh donatur atas donasinya. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada malam hari ini. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, insya Allah. Sampai jumpa. Selamat beristirahat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman di pertemuan mendatang. Terima Sampai jumpa Pak kasih. Joko. Semangat untuk Saya besok live dan ya. lusa Pak Joko. Ya.